Hai semuanya, untuk vlog kali ini saya ingin membahas fakta-fakta unik tentang Mona Lisa. Sebelum saya mulai ke dalam pembahasan vlognya, saya minta dulu subscribe bagi kamu yang belum subscribe. Saya juga minta like serta tolong share juga vlog ini ke beberapa teman kamu agar pengetahuan teman-teman kamu juga bertambah ya. Dan yang paling penting, tolong jangan skip vlognya ya, karena nanti informasi yang kamu akan dapat akan setengah. Banyak orang pasti lebih mengenal sosok Leonardo da Vinci ini sebagai pelukis dan penemu ulung. Faktanya, Da Vinci adalah seorang polimat atau ahli dalam banyak bidang lainnya. Sebelum menjadi pelukis, Da Vinci ini dikenal juga sebagai musisi yang ahli dalam memainkan alat musik kecapi. Selain polimat, Da Vinci ini juga terkenal memiliki kemampuan ambidextrous, yaitu kemampuan unik yang hanya dimiliki oleh sedikit orang, di mana orang-orang ini mampu menggunakan kedua tangannya dengan baik secara bersamaan. Jadi contohnya, jika kamu biasa menulis dengan tangan kanan di lembar pertama, Da Vinci ini bisa sekaligus menggunakan dua tangannya untuk menulis di lembar yang berbeda, atau di dua papan tulis yang berbeda dia bisa langsung menulis dalam satu waktu. Katanya sih hanya 1 dari 100 orang yang memiliki kemampuan ini di dunia. Dan Leonardo da Vinci ini adalah salah satunya. Uniknya, fakta ini baru terungkap sebulan sebelum peringatan 500 tahun meninggalnya sang pencipta dari Mona Lisa ini. Selain Mona Lisa, karya lukisan legendaris dari karya da Vinci ini adalah Salvator Mundi. Lukisan tersebut menggambarkan Yesus Kristus sebagai Salvator Mundi, yang artinya juru selamat. Luar biasanya, lukisan ini menjadi lukisan karya yang paling termahal saat dilelang pada November 2018 lalu. Lukisan ini berhasil dilelang dengan harga 6 triliun. Sang pembeli tak lain adalah putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Berbicara tentang Mona Lisa, saya dulu pernah berkesempatan melihat lukisan Mona Lisa yang asli ini ketika saya berkesempatan bisa mengunjungi Museum Le Louvre di Paris. Dan kesan-kesan yang saya rasakan pada waktu itu sebenarnya agak sedikit disappointed ya, karena saya berekspektasi tinggi karena lukisan ini sering sekali dibicarakan oleh banyak orang. Saya juga berpikir lukisan ini bakalan besar, ternyata hanya sebesar sekitar 77 cm saja katanya. Meskipun begitu, lukisan ini masih menjadi lukisan yang paling misterius di muka bumi ini. Selama berabad-abad, para ilmuwan sampai hari ini pun masih meneliti lukisan karya Leonardo da Vinci ini. Berpuluh-puluh tahun, para seniman dan peneliti seni mencari tahu siapa sebenarnya sosok yang dilukis oleh Da Vinci ini. Dari berbagai penelitian, banyak kubu yang bersepakat bahwa wanita pada lukisan itu bernama Lisa Gherardini del Giocondo, yang merupakan istri ketiga dari pedagang sutra kaya yang bernama Francesco del Giocondo. Lisa adalah seorang wanita bangsawan Italia yang lahir di Florence tahun 1479, dan pada waktu dilukis katanya dia masih berusia 24 tahun. Pada saat itu Lisa ditugaskan oleh suaminya untuk menjadi model dalam lukisan tersebut. Lisa ini juga kabarnya memiliki 5 orang anak. Namun kemudian seorang peneliti asal Paris, Pascal Cote, pada 10 Desember 2015 mengatakan hal lain. Katanya setelah meneliti lukisan tersebut selama kurang lebih 10 tahun, dia mengatakan mendapatkan temuan yang sangat mengejutkan.
Code menyebutkan katanya ada gambar lain di dalam lukisan Mona Lisa tersebut. Dalam penelitian itu, Code menggunakan teknik pemindaian multispektral dengan menggunakan panjang gelombang yang berbeda untuk menembus cat. Ia menunjukkan bahwa di balik lukisan Mona Lisa ini terdapat sosok perempuan lain. Jadi studi Code ini mengklaim bahwa Da Vinci sebelumnya melukis sosok perempuan lain yang diyakini sebagai sosok asli dari Mona Lisa. Ia mengatakan bahwa masa saat ini ia dapat menganalisis apa yang terjadi di dalam lapisan cat dan kita dapat mengupas lukisan tersebut seperti layaknya mengupas bawang. Saat ini kita sudah dapat merekonstruksi semua kronologi pembuatan lukisan. Code bilang ketika ia selesai rekonstruksi Lisa Gherardini, potret Lisa ini berbeda dengan Mona Lisa yang kita kenal hari ini. Jadi Code menyimpulkan bahwa ini bukan wanita yang sama. Menurut Code, sosok wanita yang berada di lukisan itu menghadap ke samping, memiliki kepala dan hidung yang lebih besar, tangan lebih besar, dan yang lebih penting memiliki bibir yang lebih kecil dibandingkan dari sosok Mona Lisa pada gambar yang terlihat selama ini. Dari bukti ini menunjukkan bahwa sosok yang berada di lukisan Mona Lisa tersebut kemungkinan besar bukan Lisa Gherardini. Sebelum hipotesa ini juga sebenarnya ada hipotesa-hipotesa lainnya. Ada yang mengatakan bahwa lukisan tersebut cocok dengan wajah Caterina Sforza, seorang bangsawan dari Forlì. Teori lain malah menyebutkan bahwa wanita muda itu adalah Nyonya Giuliano de Medici, penguasa Florence. Ada yang menyebutkan juga Isabella d'Este, seorang markis dari Mantua. Teori berikutnya malah menyebutkan jika potret Mona Lisa tersebut adalah merupakan ibu kandung dari Leonardo da Vinci. Hipotesa lainnya yang lebih menarik adalah lukisan Mona Lisa itu merupakan self-portrait dari Da Vinci sendiri, karena katanya setelah diteliti, potret yang berada di lukisan tersebut memiliki kesamaan struktur wajah yang sama dengan Leonardo sendiri. Teori terakhir yang tak kalah menarik adalah lukisan ini gabungan dari Da Vinci dan kekasihnya Monsalve yang merupakan seorang pria. Monsalve sendiri adalah anagram dari Mona Lisa. Arti Monsalve artinya dalam bahasa Perancis adalah Lisaku. Hipotesa anagram ini terjadi karena diketahui bahwa Da Vinci sangat pandai dengan permainan kata, seperti layaknya anagram ini. Da Vinci juga sering menulis kode-kode rahasia dengan style huruf terbalik. 500 tahun yang lalu, menjadi seorang gay adalah sesuatu yang ilegal. Siapa saja bisa dihukum mati karena menjadi seorang gay. Maka lukisan ini juga disebut-sebut sebagai ekspresi dari dua lelaki yang saling mencintai dan tidak dapat memiliki anak. Maka dilukis menjadi satu. Karena alasan ini pula kenapa lukisan ini disamarkan dan dibuat menjadi misterius untuk menjaga kerahasiaan cinta mereka pada saat itu. Oke, jadi itu tadi hipotesa atau dugaan-dugaan di balik sosok Mona Lisa. Setelah penjelasan dugaan, berikut ini saya akan menjabarkan beberapa fakta unik tentang Mona Lisa. Oke, terus ikutin vlognya sampai selesai karena ini benar-benar menarik banget. Dan tolong jangan di skip ya, biar informasinya nggak setengah-setengah. Berdasarkan dokumen dari Journal Storage atau JSTOR, melalui perbesaran mikroskop, dari gambar resolusi tinggi lukisan Mona Lisa, Komite Nasional Italia untuk Warisan Budaya telah mengungkapkan adanya serangkaian huruf dan angka yang dilukis pada berbagai fitur kanvas Mona Lisa. Di mata kanan Mona Lisa ini, sejarawan seni Silvano Vincenti menyatakan ada huruf LV muncul yang diteorikan mewakili nama seniman tersebut, yaitu Leonardo da Vinci. Di mata garis kiri terlihat ada huruf C dan E yang terlihat tidak jelas.
Karena tidak jelas ini juga ini dispekulasi adalah huruf B. Sedangkan jembatan di belakang lukisan Mona Lisa ini menampilkan angka 72 atau bisa juga huruf L yang kemudian diikuti oleh angka 2 yang dilukis di atas lengkungannya. Sampai saat ini banyak orang bertanya-tanya apa maksud Da Vinci menaruh huruf dan angka dalam bentuk yang tidak terlihat oleh mata telanjang di dalam karya seninya sendiri. Oke, fakta selanjutnya. Para sejarawan seni yang menyimpulkan jika wanita yang berada di lukisan itu benar-benar adalah Lisa Giocondo, mereka berspekulasi bahwa Mona Lisa ini ketika dilukis sedang hamil. Bukti verbalnya dilihat dari tangannya yang terlihat menyilang, di atas perutnya yang terlihat agak membulat. Katanya ada bukti sejarah yang menunjukkan bahwa Lisa ini sedang hamil untuk kedua kalinya pada saat itu. Dan lukisan yang sudah dibuat ini menjadi pembenaran atas teori tersebut. Tak hanya itu, pemindaian inframerah juga menunjukkan adanya guarnelo atau yang disebut sebagai kerudung yang menutupi bahunya. Guarnalo ini adalah pakaian luar yang terbuat dari kain dan biasanya sering digunakan oleh wanita-wanita hamil pada saat itu. Namun begitu, ada juga orang berspekulasi bahwa siapa tahu kerudung itu bisa saja berupa shawl atau sepotong kain yang tergantung di pundaknya. Fakta selanjutnya, senyum yang tersungging dari bibir sosok seorang Mona Lisa juga mengundang berjuta-juta tanda tanya. Banyak yang menyebut bahwa senyum Mona Lisa ini kelihatannya berubah-ubah. Berpuluh-puluh tahun pula para peneliti menguak rahasia ini. Sejumlah kesimpulan pun didapat. Salah satunya menduga karena Da Vinci menggunakan teknik khusus dalam melukis. Sebuah riset yang dilakukan tahun 1997 hingga 2001 yang dipimpin oleh Dr. Montague-Melick, ahli forensik asal Inggris, mengungkapkan bahwa Mona Lisa tidak dapat menutup mulutnya dengan pas karena dia mungkin telah kehilangan gigi-giginya. Sementara para ilmuwan dari Universitas Amsterdam dan Universitas Illinois pada tahun 2005 tidak mau ketinggalan untuk menganalisis senyum dari Mona Lisa ini. Mereka menggunakan bantuan software untuk mengungkap rahasia emosi yang terkandung dalam lukisan tersebut. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa senyuman Mona Lisa menyampaikan sebuah pesan. Dari hasil software itu mengungkap bahwa senyuman Mona Lisa ini mempunyai 83% kebahagiaan, 9% kekejian, 6% rasa takut, dan 2% rasa marah. Fakta selanjutnya dari lukisan Mona Lisa adalah ada sisi lain dari lukisan yang dibuat Da Vinci ini. Jika lukisan ini dimiringkan ke sebelah kiri, ada beberapa detail di sekitar kepala Mona Lisa tersebut. Katanya jika mata kamu jeli, kamu akan melihat beberapa sosok hewan yang muncul di gambar tersebut. Hewan-hewan yang bisa dilihat adalah monyet, singa, ular, dan banteng. Apa makna gambar-gambar hewan yang tersembunyi itu hingga kini masih menjadi sebuah misteri. Namun seorang peneliti bernama Piccirillo menyatakan jika hewan-hewan itu berada di sana bukan karena sebuah kebetulan, melainkan sebuah representasi jika ada rasa iri atau kecemburuan yang tersirat di dalamnya. Fakta tentang Mona Lisa selanjutnya adalah, jika dilihat secara sekilas, sosok dalam lukisan Mona Lisa memang menunjukkan gambar wanita. Namun beberapa sejarawan mempunyai pendapat lain mengenai jenis kelamin dari sosok tersebut. Menurut para sejarawan, Mona Lisa ini adalah kombinasi antara pria dan wanita. Hal itu juga berasal dari kata-kata Latin Amon dan Elisa yang digabungkan akan membentuk nama Mona Lisa.
Jika dilihat lagi secara detail, sosok di gambar ini memang bisa diperdebatkan. Fakta selanjutnya tentang Mona Lisa adalah dokter asal Boston, Mandip R. Mehra, mendiagnosis Mona Lisa dengan gangguan kelenjar ketika dia melihat detail penampilannya. Kulitnya pucat, rambutnya yang terlihat menipis, dan senyumnya yang tidak selaras. Mehra ini bekerja sebagai direktur medis Pusat Jantung dan Vaskular di Brigham and Women's Hospital. Dia menyatakan bahwa kritiknya ditujukan untuk menghargai karya seni dan juga untuk diagnosis klinis. Mehra mengamati adanya benjolan kecil dan berdaging di sudut dalam mata kirinya, garis rambutnya yang tipis dan surut, rambut alisnya yang kurang, dan tonjolan di sebelah kiri telunjuknya. Menurut saya dugaan ini benar-benar wow banget, bisa meneliti lukisan sedetail itu. Tak hanya itu, Mehra ini juga meneliti kulit dari Mona Lisa yang terlihat kuning dan benjolan lehernya sebagai indikator dari kelenjar tiroid yang membesar. Ia menyebutkan bahwa senyum aneh ini mungkin disebabkan karena melemahnya otot. Jadi dengan kondisi dari gambar ini, ia melihat dan menyimpulkan bahwa Mona Lisa mungkin menderita suatu kondisi yang disebut hipotiroidisme, di mana tangannya terlihat membengkak, rambutnya menipis, dan benjolan di lehernya tampak jelas di dalam potret Da Vinci ini. Mehra kemudian melanjutkan penyelidikannya ke dalam historis seputar diet wanita dalam lukisan itu dan menemukan bahwa makanan yang kurang akan yodium biasanya populer pada abad ke-16. Pada saat itu, yodium sendiri adalah nutrisi yang penting dan berperan untuk menjaga kesehatan tiroid. Misteri senyum mengganggu Mona Lisa sendiri, menurut Dr. Mehra, sudah terpecahkan. Fakta Mona Lisa selanjutnya adalah para peneliti kembali mendapat temuan. Para ahli sejarah yakin telah menemukan kerangka Mona Lisa yang terkubur di bawah altar di sebuah biara di Florence, Italia. Penyelidikan yang dipimpin oleh detektif seni Silvano Vincetti menemukan beberapa kerangka bertumpuk di bawah biara itu. Uji karbon yang dilakukan pada 3 kerangka yang ditemukan di biara Saint Orsola, Florence tersebut diklaim cocok dengan Lisa Gherardini. Menurut dia ada elemen yang sama pada hasil tes karbon 14 ini yang membuat mereka yakin telah menemukan makam Lisa. Namun temuan ini tentu saja belum dipastikan 100% kebenarannya. Dan kemudian ini adalah fakta terakhir dari Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa ini pernah dipajang di kamar tidur Napoleon. Napoleon menaruh lukisan Mona Lisa di kamar tidurnya agar ia bisa memandangi lukisan tersebut setiap malam. Tak hanya membuat Napoleon jatuh cinta, kabarnya lukisan ini juga membuat pria bunuh diri. Pada tahun 1852, seorang seniman bernama Luc Maspero meloncat dari lantai 4 dan meninggalkan sebuah surat yang berisi, "Selama bertahun-tahun aku telah bergulat dengan senyumnya, lebih baik aku mati." Dan kemudian kejadian lain terjadi pada tahun 1910. Satu pria lagi meninggal dengan menembak dirinya sendiri setelah kabarnya tidak kuat melihat senyum Mona Lisa. Fakta lainnya tentang Mona Lisa ini adalah lukisan ini dulunya pernah dicuri dan sempat hilang. Kabarnya salah satu tersangka dari pencurian Mona Lisa ini adalah seorang pelukis juga yang bernama Pablo Picasso, yang juga tak kalah menarik dengan lukisan-lukisan Da Vinci. Selain pernah dicuri, lukisan Mona Lisa juga mengalami beberapa vandalisme. Seperti misalnya lukisan ini pernah disiram menggunakan cuka, lalu dilempar batu. Bahkan meski sudah ditutup kaca dengan kaca yang anti peluru pun,
masih sempat disemprot oleh cat pilok dan disiram oleh air kopi. Fakta yang merupakan spekulasi yang lumayan besar baru terungkap akhir-akhir ini. Katanya Da Vinci tidak pernah menyelesaikan lukisan Mona Lisa karena proses melukis Mona Lisa ini memakan waktu yang lama. Kabarnya pengerjaan bibirnya pun memakan waktu sampai beberapa tahun. Studi dari beberapa ilmuwan mengatakan bahwa kemungkinan besar Mona Lisa ini memang belum selesai. Meskipun ada beberapa informasi seperti misalnya bagian alis yang kelihatannya semakin menipis dan semakin hilang. Namun katanya itu memang hasil dari beberapa rekonstruksi dan permajaan terhadap lukisan. Ada yang mengatakan bahwa saat melukis Mona Lisa ini Leonardo da Vinci pernah pingsan dan ketika pingsan bagian tangannya terluka. Penyebab ketidakmampuan seniman Renaissance ini telah diperdebatkan oleh sejarawan seni selama berabad-abad. Dalam beberapa tahun terakhir ini kelumpuhan parsial akibat stroke telah muncul sebagai teori yang dominan. Para pendukung telah menunjuk vegetarianisme dari Da Vinci adalah merupakan sebuah petunjuk utama dengan alasan bahwa diet tinggi susu yang beliau konsumsi ini akan membuat stroke lebih mungkin terjadi. Lalu dua dokter senior dari Italia sekarang malah telah mengklaim memecahkan misteri itu. Setelah mempelajari gambar Da Vinci oleh seniman Lombardia yang tidak terlalu terkenal, ada sebuah gambar kapur berwarna merah darah yang dilukis oleh Giovan Ambrogio Finio, menggambarkan seorang Da Vinci tua dengan lengan kanan bawahnya ini di bagian siku di sini terbungkus lipatan kain, seolah-olah ia sedang memakai sebuah penyangga untuk tangan yang cedera. Jadi seperti bentuk gendongan tangan di sini ya ketika tangan sedang cedera. Sementara Dr. Davide Lazzari, seorang ahli bedah plastik, dan juga Dr. Carlos Rossi, seorang ahli saraf, berpendapat jika Da Vinci ini memang menderita stroke. Dan jika orang yang menderita stroke pada lengan kanan, kemungkinan lengan kanannya ini bagian jari-jarinya kemudian akan terkepal. Jadi kemungkinan apabila itu terjadi, lukisan Mona Lisa ini memang dilukis oleh tangan kirinya juga pada saat itu, kalau misalnya tangannya ini belum bisa berfungsi secara sempurna lagi. Sebaliknya petugas medis juga mengatakan jika posisi tangan kanan yang disebut juga sebagai tangan cakar mengalami gangguan, biasanya orang tersebut akan mengalami kerusakan syaraf yang traumatis yang sering dialami oleh orang tua jika mereka tiba-tiba pingsan. Ini juga disebut-sebut sebagai salah satu fakta dan alasan kenapa Da Vinci meninggalkan banyak lukisan yang tidak lengkap. Katanya termasuk Mona Lisa ini. Kabar lain juga mengatakan bahwa muridnya lah yang ternyata menyelesaikan lukisan Mona Lisa ini. Bahkan ada dua lukisan Mona Lisa yang katanya yang satu itu sengaja dibuat oleh muridnya dari Da Vinci ini. Da Vinci kabarnya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari hasil lukisan Mona Lisa ini. Namun di masa kini lukisan Mona Lisa sekarang sudah menjadi karya yang tidak ternilai. Jika lukisan ini terpaksa suatu hari harus dilelang karena suatu alasan, maka lukisan ini harganya ditaksir akan mencapai sekitar 2,7 miliar dolar Amerika. Dan itu banyak sekali ya. Itu hanya taksiran tahun ini. Tahun-tahun ke depan entah itu akan menjadi semakin naik lagi tentunya. Dan dengan jumlah uang sebanyak itu, lukisan yang hanya berukuran 77 dikali 33 cm ini bisa membangun suatu negara, bahkan bisa mengatasi kemiskinan, serta memberikan pendidikan yang layak bagi warga negaranya. Oke, jadi itu tadi beberapa fakta tentang lukisan misterius Mona Lisa. Bagi kamu yang suka sama bahasan vlog ini, saya minta like-nya dan tolong komen. Bagi kamu yang juga pengen kasih koreksi atau masukan, silahkan juga tulis komennya di bawah ya. Jangan lupa juga sharing ke beberapa teman kamu yang lainnya, agar teman-teman kamu juga yang lain bisa mendapat pengetahuan dari isi vlog ini. Tonton terus vlog saya yang lainnya, yang gak kalah menarik. Oke, segitu dulu bahasan vlog kali ini. Sampai ketemu lagi. Bye!